DPP LSM Gempa Indonesia desak Kejaksaan Agung RI, Kapolri, tangkap terpidana dan pembunuh yang berkeliaran di Kabupaten Goa bertahun-tahun. Ketua DPP LSM Gempa Indonesia, Amiruddin SH Karaeng Tinggi, menyoroti lemahnya kinerja aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Kejaksaan Negeri Goa, Kapolri, Kapolda Sulsel serta Polres Goa dalam menegakkan hukum terhadap terpidana yang telah lama berkeliaran bebas tanpa eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kasus ini bermula dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 1999 dalam perkara pemerasan yang melibatkan 3 terdakwa. 1. Masiri dengan Tojeng telah meninggal dunia sebelum menjalani putusan, divonis 1 tahun penjara. 2. Syarifuddin bin Masiri, divonis 1 tahun 6 bulan penjara. 3. Syamsul alias Jamsu bin Masiri, divonis 1 tahun 6 bulan penjara. Namun hingga kini, 2 terpidana yakni Syarifuddin bin Masiri dan Syamsul alias Jamsu bin Masiri justru tetap bebas berkeliaran di Kampung Pencong, Desa Pencong, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Padahal, putusan Mahkamah Agung merupakan putusan inkrah yang bersifat final dan mengikat. Tak hanya itu, Amiruddin juga mengungkapkan bahwa Syarifuddin bin Masiri merupakan tersangka pembunuhan H. Rajiwa yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 11 Januari tahun 2002 di Desa Berutalasa, Kecamatan Biringbulu. Dalam kasus pembunuhan ini, Polres Goa bahkan telah menerbitkan daftar pencarian orang (DPO) atas nama Syarifuddin. Namun sampai saat ini ia tidak pernah ditangkap dan tetap berada di kampung halamannya. Ini menjadi cerminan buruk penegakan hukum di Kabupaten Goa. Kejaksaan telah gagal mengeksekusi putusan pengadilan, dan Polres Goa telah gagal menjalankan DPO pembunuhan. Ada apa? Siapa yang melindungi mereka? Masyarakat butuh keadilan, bukan pembiaran, tegas Amiruddin. Dasar hukum yang diabaikan. Amiruddin menegaskan bahwa perbuatan Kejaksaan Negeri Goa yang tidak melaksanakan eksekusi putusan Mahkamah Agung RI tersebut melanggar 1. Pasal 270 KUHP, lebih besar dari pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa. 2. Instruksi Jaksa Agung RI nomor INS 004 AJA 08 1991 tentang pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. 3. Sejak Surat Edaran Jaksa Agung No. SE 004 AJA 08 1992. Jaksa wajib melaksanakan eksekusi sesegera mungkin setelah menerima salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. 4. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2011. Setiap putusan yang telah inkrah harus segera dieksekusi oleh Kejaksaan tanpa alasan menunda-nunda. Sanksi administratif dan etik bagi Kejaksaan Negeri Goa. Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 6 dan Pasal 8, jaksa wajib melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Bila kejaksaan lalai, maka dapat dikenakan sanksi administratif, sanksi etik oleh Komisi Kejaksaan, pengawasan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan, Jamwas. Polres Goa diduga langgar tugas penyidikan. Selain kejaksaan, Amiruddin juga mendesak Kapolres Goa agar segera menangkap Syarifuddin bin Masiri berdasarkan DPO yang telah dikeluarkan. Kegagalan Polres Goa menangkap buronan pembunuhan ini dinilai melanggar 1. Pasal 7 Ayat 1, huruf J KUHP, lebih besar dari penyidik berwenang melakukan penangkapan terhadap tersangka yang telah DPO. 2. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan. Lebih besar dari penyidik wajib melakukan penangkapan terhadap buron yang telah diterbitkan DPO. 3. KUHP Pasal 338 tentang pembunuhan. Lebih besar dari barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. 4. UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI Pasal 14. Kepolisian wajib melaksanakan penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban kejahatan. Desakan DPP LSM Gempa Indonesia. Amiruddin SH Karaeng Tinggi secara resmi menyatakan
Kami mendesak Kejaksaan Agung RI, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Kejari Goa serta Kapolri melalui Kapolda Sulsel untuk segera mengambil tindakan hukum. Negara jangan tunduk kepada oknum-oknum yang kebal hukum. Jika diperlukan, kami akan menempuh langkah pelaporan resmi ke Komisi Kejaksaan, Kompolnas, dan Ombudsman RI, tutupnya.